Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatihul Biri dari 12 IPA 2, nomor absen 18. Di sini saya akan menerangkan tentang pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ini berdiri sejak 1965 sampai 1998. Latar belakang: meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri, sebelum sempat terlaksana peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan terlangsurnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarnya Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi yang merajalela. Ciri-ciri Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. Yang kedua, implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM. Yang ketiga, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Perbedaan Orde Baru dan Orde Lama. Yang pertama, kebijakan ekonominya tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonominya itu cenderung meningkatkan inflasi sangat tinggi. Sumber daya manusia atau SDM-nya itu mumpuni masih terbatas karena baru berhasil keluar dari masa penjajahan. Yang ketiga, kondisi dunianya itu baru saja selesai melewati Perang Dunia Kedua. Yang terakhir, politik. Emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Tujuan Orde Baru. Yang pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Kelebihan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, berhasil mencanangkan program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang kedua, gross domestic product per kapita Indonesia dari $70 menjadi $100. Yang ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Yang keempat, angka pengangguran semakin menurun. Dan yang terakhir, kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik. Kekurangan pemerintahan Orde Baru. Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar. Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Yang terakhir, masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya di Papua dan Aceh, tidak tersentuh pembangunannya. Sistem pemerintahan Orde Baru. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Yang kedua, pada masa Orde Baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Yang ketiga, namun pemerintahan ini bukannya tanpa celah. Prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Penataan politik dalam negeri. Yang pertama, pembentukan kabinet pembangunan
Yang kedua, pembubaran PKI dan organisasi. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, peran ganda ABRI. Dan yang terakhir, pemasyarakatan P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Selanjutnya, kebijakan masa Orde Baru. Meliputi kebijakan ekonomi. Yang pertama, Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi. Yang kedua, selain itu juga ada wacana pembangunan nasional dalam istilah trilogi pembangunan yang dijadikan landasan penentu kebijakan politik. Dan yang terakhir, tujuan dari dasar kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu menjadi anggota IMF. Selanjutnya, kebijakan politik. Hal tersebut dimuat dalam kebijakan Presiden Soeharto guna menjamin keamanan, ketenagaan, serta stabilitas pemerintahan Indonesia. Yang kedua, kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang pertama ialah pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI dan antek-anteknya. Yang ketiga, kebijakan politik selanjutnya ialah adanya pemilihan umum. Kemudian kebijakan politik berikutnya ialah dui fungsi ABRI dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada masa pemerintahan Soeharto yang pertama adalah adanya perencanaan keluarga berencana atau KB. Dan yang terakhir menyusun kebijakan sosial lainnya, yakni adanya program transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh.